Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Wawan Hernawan di Jendela Bogor. Kali ini Jendela Bogor menyajikan acara spesial buat masyarakat Bogor, berbeda dari acara sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan Nasional, tanggal 10 November tahun 2021. Maka saya akan mengenang kembali sosok revolusi dari Bogor. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Bogor, telah mengenal Kiai Haji Soleh Iskandar sebagai pejuang dan pahlawan dari Bogor. Atas jasanya, pemerintah daerah Kota Bogor namanya diabadikan sebagai nama jalan di Kota Bogor. Kiai Haji Soleh Iskandar dilahirkan di Bogor pada tanggal 22 Juni tahun 1922 di Kampung Gunung Handeluk, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Perlu kita ketahui bahwa Kiai Haji Soleh Iskandar memang lebih dikenal sebagai Kiai Haji dibanding sebagai veteran pejuang kemerdekaan. Dalam catatan sejarah, bahwa ketika kedaulatan Republik Indonesia diakui pada penghujung tahun 1949, Kiai Haji Soleh Iskandar merasa tugasnya sebagai tentara telah selesai. Kiai Haji Soleh Iskandar tidak tergoda kepada kemewahan dunia. Beliau sangat mungkin dia memperoleh jika melanjutkan karir di militernya, dia kembali ke dunia sipil dan melanjutkan pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Dia tetap menaruh kepedulian tinggi terhadap nasib dan kesejahteraan mantan anak buahnya, sesama pejuang kemerdekaannya. Laskar-laskar ini digagas dari berbagai elemen masyarakat, ada ulama, aktivis, simpatisan, partai hingga jawara dari tiap kampung dan desa. Bogor menjadi salah satu kota yang membentuk laskar pada masa revolusi. Satu dari sekian banyak laskar di Bogor adalah Laskar Rakyat Markas Perjuangan Rakyat Leuwi-Leuyan atau disingkat dengan MPRL, yang dikomandai oleh Mayor Kiai Haji Soleh Iskandar. Saat-saat laskar-laskar perjuangan dilebur ke dalam BKR atau yang dikenal sekarang TNI. Kiai Haji Soleh Iskandar dipercaya menjadi komandan Batalion 0 atau Hizbullah, merangkap sebagai komandan sektor 4 Brigade Tirtayasa Divisi Siliwangi dengan pangkat mayor. Di laskar inilah peran Mayor Soleh Iskandar mencuat di bawah kepimpinannya. Batalion 0 mengawal pemerintah Republik Indonesia di Bogor yang terpaksa mengungsi ke desa Jasinga, kemudian ke desa Malasari, Kecamatan Nanggung yang jaraknya sekitar 50 km. Batalion 0 kemudian bertugas melindungi dan membangun organisasi pemerintah Republik Indonesia bersama Raden Ipik Gandang Nama yang ditunjuk sebagai Bupati Bogor pada tahun 1948. Kiai Soleh Iskandar adalah sosok seorang ulama yang patriot, berkomitmen terhadap keislaman dan jiwa nasionalis sungguh-sungguh tanpa pamrih. Meski demikian banyak jasanya, tidak banyak orang yang mengenal kehebatan Kiai Haji Soleh Iskandar saat masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kegigihan dalam memperjuangkan kualitas umat mengantarkan beliau memasuki dunia organisasi keislaman sebagai wadah yang efektif dan mengutamakan kejamahan. Di antara pengalaman organisasi yang pernah beliau warna adalah sebagai Ketua Badan Pelaksana Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren atau yang disingkat dengan BKSPP Jawa Barat. Meski terkenal dengan kealimannya, ia tak antisosial dan abai terhadap penindasan penjajah. Dari bekal ilmu agama dan kepribadian yang kuat inilah modal dan pendorong utama mengapa sang kiai begitu getol melawan penjajah Belanda. Tak heran bila sejak usia belia ia terlibat angkat senjata melawan penjajah. Sebelum turun ke medan, ia pernah mendirikan organisasi pemuda muslim Subhanul Muslimin pada tahun 1938 di daerah kelahirannya Cibungbulang.
Masa mudanya dihabiskan di medan perang. Ia tercatat sebagai komandan Hizbullah di wilayah Bogor Barat, meliputi Lewiliang dan Jasinga. Dari organisasi kepemudaan inilah ia kemudian terjun bersama pejuang kemerdekaan lainnya bergerilya melawan penjajah Belanda. Beberapa perlawanan tersebut antara lain mengatur perlawanan terhadap tentara Inggris dan Belanda di daerah Ciseeng, Parung, Depok, dan kota Bogor pada masa perjanjian Renville. Kemudian turut mendirikan batalion perjuangan yang diberi nama Baperzu di Cigudeg dan melucuti tentara Jepang di desa Nanggung dan desa Karacak, Lewiliang setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Keberhasilannya menggagalkan pasukan Belanda dan sekutu untuk menguasai wilayah Bogor, sehingga pasukan Belanda dan sekutu berhasil meninggalkan kota Bogor. Kemampuannya dalam strategi perang untuk mempertahankan Bogor diakui oleh Belanda dan sekutunya, sehingga para komandan Belanda ketika itu mengakui bahwa beliau adalah seorang pejuang ahli strategi perang gerilya yang dimiliki Indonesia di masa perang merebut mempertahankan kemerdekaan. Usai Indonesia merdeka, Kiai Haji Soleh Iskandar aktif di kancah perpolitikan nasional, bergabung menjadi pengurus di Partai Masyumi pada tahun 1950-an. Bersama sejumlah tokoh ulama diantaranya Muhammad Nasir, Kiai Haji Nur Ali, dan beberapa tokoh lainnya. Karya-karya pengabdian semasa hidup almarhum Kiai Haji Soleh Iskandar sungguh begitu banyak dan spektakuler yang monumental sifatnya. Berbeda dengan para pejuang lain, karya pengabdian Kiai Soleh Iskandar kepada nusa bangsa yang sangat-sangat luar biasa. Karya Kiai Haji Soleh Iskandar antara lain, beliau mendirikan perguruan tinggi Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang didirikan bersama sejumlah tokoh seperti Dr. Marzuki Mahdi dan RSA Kartajumina pada tahun 1961. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Darul Falah di desa Benten Ciampea, pesantren yang khusus mengembangkan pertanian. Mendirikan Rumah Sakit Islam Bogor, beliau juga mendirikan pondok pesantren Putri Anissa di Kemang Bogor. Beliau mendirikan perumahan rakyat di desa kelahirannya di Bogor Barat. Dari hasil karyanya pernah mendapatkan penghargaan internasional sebagai desain perumahan yang terbaik. Beliau juga mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Ummah di Lewiliang, Bogor Barat. BPR Syariah Amanah Ummah tersebut adalah lembaga keuangan mikro untuk mempercepat dan mempermudah akses ekonomi dan permodalan bagi kelompok usaha kecil dan menengah atau yang disingkat dengan UKM. Lembaga ini masih bertahan sehingga saat ini. BPR Syariah Amanah Ummah terbaik di Indonesia, mendapatkan 5 kali penghargaan nasional dari Bank Indonesia. Beliau juga pemerkasa dan pendiri ISMI, organisasi wilayah khususnya di Bogor, dan lain sebagainya. Kiai Haji Soleh Iskandar terkenal sosok ulama yang baik hati. Sebagai ulama dan politisi Islam, tutur katanya yang ramah dan substantif, sangat inspiratif, serta mampu memotivasi bagi yang lebih muda. Peran beliau dalam membimbing, mendampingi, dan sama-sama bekerja dengan yang lebih muda sungguh amat terasa. Tidak ada kata perintah, meskipun beliau mantan komandan batalion atau brigade Tirtayasa divisi Siliwangi berpangkat mayor. Mengajak dengan hikmah, itulah perilaku mulianya yang utama. Namun, meski jasanya begitu besar, pemerintah belum memberikan gelar pahlawan nasional. Kiai Soleh Iskandar mengabdikan hidupnya untuk umat hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput ajalnya pada tanggal 22 April tahun 1992, tepat di usia 70 tahun. Kami sebagai generasi muda dan pengelola Jendela Bogor yang dibentuk oleh Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Bogor dan Pepabri Kabupaten Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan gelar pahlawan nasional
kepada almarhum Mayor TNI Angkatan Darat Kiai Haji Sholeh Iskandar sebagai pahlawan nasional. Demikian sekilas mengenal sosok pejuang dan pahlawan asal Bogor. Sampai jumpa perjumpaan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.